Untuk mengawali pelajaran hari ini, mantap alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai.
Udah? Ya. Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nanti kalian tolong disimak ya. Bayangkan sebuah perusahaan yang sangat besar. Badan kita adalah kantornya. Dan sel-sel adalah karyawannya. Biar kerjanya nggak serabutan, para karyawan dibagi jadi beberapa tim. Itulah jaringan, gabungan dari sel-sel. Tim-tim yang kerjanya saling berhubungan biasanya bergabung dalam satu ruangan. Itulah organ, gabungan dari jaringan-jaringan. Ruangan-ruangan yang mengerjakan satu proyek yang sama ditempatkan di satu lantai. Itulah sistem organ, gabungan dari organ-organ. Meskipun kantor itu dibagi jadi beberapa lantai dan mengerjakan bermacam-macam proyek, tapi tujuannya sama, menjalankan perusahaan dengan baik. Sama seperti badan kita yang terdiri dari beberapa sistem organ. Semua bekerja sesuai fungsinya agar tercipta sistem organisasi kehidupan. Sebesar-besarnya perusahaan, kalau nggak ada pekerja, nggak mungkin bisa berjalan. Badan kita juga punya pekerja, namanya sel. Tanpa dia, makhluk hidup nggak akan terbentuk, termasuk kita. Sel sebenarnya mirip loh sama manusia. Kalau manusia punya organ tubuh, sel punya organel sel. Ada apa aja tuh? Yang paling luar ini ibarat kulitnya sel. Disebutnya membran sel. Fungsinya untuk melindungi sel. Membran sel bersifat semi-permeable, kayak satpam. Jadi, cuma zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam sel. Kalau berhasil masuk, ketemu deh sitoplasma. Sitoplasma ada dua bagian, ektoplasma bagian luar, endoplasma bagian dalam. Exit, luar, bagian luar. In, dalam, bagian dalam. Lebih mudah kan hafalinnya? Sitoplasma tersusun dari 90% air dan mengandung zat-zat makanan. Sitoplasma itu kayak pelampung. Dia menjaga semua organel sel agar selalu berada di tempatnya. Jadi, apa aja yang ditampung sama sitoplasma? Ini namanya mitokondria, sumber energi sel. Terus yang ini ribosom. Ribosom ibarat pabrik pembuat protein. Dan badan Golgi, yang ini, sebagai kurir yang menyalurkan protein itu. Kalau saluran yang panjang ini, namanya juga panjang. Retikulum endoplasma, singkatnya RE. RE ada dua, RE kasar dan RE halus. RE kasar punya ribosom. Ingat kan si pabrik protein? Jadi RE kasar pun ikut membentuk protein. Kalau RE halus nggak punya ribosom, dia membentuk lemak. Ini apa ya? Kok ada cairan di dalam cairan? Ini namanya vakuola, rongga berisi cairan yang dibatasi membran. Akhirnya sampai deh ke organel terpenting, yaitu nukleus. Dia ini ibarat jantung yang membuat sel bisa bekerja. Dalam video tadi, ada yang belum jelas? Boleh bertanya? Ya, Al? Apa itu membran sel? Ada yang tahu nggak apa sih pengertian dari membran sel? Ya, Amel? Membran sel adalah lapisan keluar dari organ. Ya, kalau membran sel adalah lapisan keluar dari organ sel.
saya Farhan Ismail. Perkenalkan, nama saya Agus Kumana. Struktur sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa komponen dasar yang sama, tetapi ada perbedaan fungsi dan kebutuhan masing-masing unit sel. Berikut komponen utama dalam sel hewan dan sel tumbuhan. 1. Struktur sel hewan. Sel hewan memiliki struktur sebagai berikut. Membran sel, lapisan luar yang fleksibel berfungsi melindungi dan mengontrol lalu lintas molekul masuk dan keluar sel. 2. Membran berfungsi sebagai pusat pengendalian sel yang menyimpan materi genetik dan mengontrol aktivitas sel. Sitoplasma, cairan di dalam sel yang mengandung berbagai organel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Mitokondria dikenal sebagai pembangkit energi sel, menghasilkan energi melalui replikasi seluler. 1. Struktur sel hewan. Ribosom, tempat sintesis protein, terletak di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma ada dua jenis, yaitu retikulum endoplasma kasar yang membantu sintesis protein dan retikulum endoplasma halus yang berperan dalam sintesis lipid. Badan Golgi mengolah, mengemas, dan mendistribusikan protein dan lipid yang dihasilkan retikulum endoplasma. Lisosom mengandung enzim pencerna untuk mencerna materi yang masuk ke dalam sel atau bagian sel yang rusak. 2. Struktur sel tumbuhan. Selain struktur yang dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan memiliki beberapa struktur khusus. 1. Dinding sel. Lapisan kaku di luar membran sel terbuat dari selulosa yang memberikan bentuk dan kekuatan pada sel tumbuhan. 2. Vakuola. Kantung besar berisi cairan yang mendominasi sebagian besar ruang dan sel tumbuhan, berfungsi menyimpan nutrisi, air, dan limfa, serta menjaga tekanan turgor. 3. Kloroplas. Mengandung pigmen klorofil yang menangkap energi cahaya untuk fotosintesis, menghasilkan glukosa sebagai sumber energi. Perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan. Komponen sel tumbuhan, unit sel ada, sel tumbuhan ada. Vakuola, sel hewan kecil atau tidak ada, sel tumbuhan besar dan sentral. Kloroplas, sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Bentuk sel hewan fleksibel bervariasi, sel tumbuhan kaku berbentuk tetap. Untuk kelompok 1 sudah berpresentasi. Siapa yang ingin bertanya? Ada yang kurang jelas dari kelompok 1? Oke. Sebutkan namanya, siapa dari kelompok berapa? Nova dari kelompok 3. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, jelaskan secara lengkap perbedaan utama antara sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan utamanya adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Sel tumbuhan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, memiliki vakuola kecil dan bentuk selnya fleksibel serta bervariasi. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, vakuolanya besar dan sentral. Sedangkan bentuk selnya kaku dan berbentuk tetap. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak ada, sudah jelas? Sudah. Oke. Kesimpulannya, sel hewan dan sel tumbuhan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda untuk menyesuaikan kebutuhan organisme masing-masing. Sel tumbuhan memiliki dinding sel dan kloroplas yang memungkinkan proses fotosintesis serta vakuola basal yang mendukung penyimpanan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, sehingga lebih fleksibel dan beragam
Silakan yang sebutkan namanya, kelompok berapa? Nama saya Nova dari kelompok 3. Oke. Struktur sel hewan. Struktur sel tumbuhan: 1. Dinding sel, 2. Membran sel, 3. Nukleus, 4. Retikulum endoplasma, 5. Ribosom, 6. mitokondria, 7. Golgi aparatus, 8. kloroplas, 9. vakuola. Sel tumbuhan memiliki struktur yang lebih kaku untuk mendukung proses fotosintesis dan penyinaran air. Sudah? Bagus ya? Sudah menyimpulkan. Oke, sekarang Ibu akan melakukan post test. Keluarkan HP-nya, kita akan melakukan post test terlebih dahulu. Oke, dibuka. Oke, sudah dikirim lewat grup ya. Kerjakan. Ayo. Ya, kita melakukan post test ya. Ya. Sudah? Sudah? Oke, sudah? Ya, disimpan lagi ya HP-nya. Oke, Ibu akan bertanya sama kalian. Pada pembelajaran kali ini, gimana perasaan kalian? Tadi kan sudah Ibu tes. Ayo, sini. Ayo, satu-satu. Stop. Ayo, maju. Ayo. Bergantian. Ya, perasaan kamu setelah pembelajaran kali ini bagaimana? Oke. Terus. Berarti kalian pembelajaran pada hari ini sangat senang semua. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan materinya. Ya, setiap makhluk hidup tentu memiliki struktur dan fungsi yang mengatur seluruh jalannya kehidupan, termasuk pada tumbuhan dan hewan. Sel inilah yang menjadi unit dasar dari sebuah organisme hidup. Pada ekosistem kehidupan, tumbuhan adalah sebagai pembuat makanan, sedangkan hewan adalah pemakan tumbuhan serta hewan lainnya. Oleh karena itu, sel tumbuhan memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan sel hewan. Ini gambar apa? Namanya sel hewan. Oke. Ini apa namanya? Sel buah. Oke.
ini